Here we go. Baru resmikan transfer Benjamin Sesko. Manchester United resmi dapatkan pemain baru lagi. Benjamin Sesko tebar pesona dalam latihan perdananya bersama Manchester United. Peluncuran jersey ketiga yang bikin heboh jagat internet karena konsep uniknya, serta update transfer keluar United yang semakin kelihatan arah muaranya. Benjamin Sesko akhirnya menjalani latihan perdananya bersama Manchester United pada Senin kemarin, sehari setelah resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar setan merah dari RB Leipzig. Datang dengan reputasi sebagai striker muda bertalenta, pemain asal Slovenia itu langsung bergabung dengan skuad asuhan Ruben Amorim di pusat pelatihan Carrington, mempersiapkan diri jelang laga pembuka Premier League melawan Arsenal pekan depan. Suasana latihan pagi itu diawali dengan kehadiran Diogo Dalot yang menjadi salah satu pemain pertama menginjakkan kaki di lapangan. Tak lama kemudian, Sesko muncul dan langsung mendapat sambutan berupa umpan dari Dalot untuk menguji sentuhan pertamanya. Hasilnya, ia sukses mengontrol bola dengan tenang, seolah ingin memberi pesan bahwa ia siap beradaptasi cepat di lingkungan barunya. Tak lama, seluruh skuad berkumpul membentuk lingkaran di tengah lapangan, mendengarkan instruksi Amorim untuk sesi latihan hari itu. Latihan pun dimulai dengan rondo, latihan umpan cepat yang kerap menjadi ajang uji kelincahan berpikir dan koordinasi pemain. Sesko awalnya berada di sisi luar lingkaran, membangun kombinasi umpan pendek bersama rekan setim, lalu bergantian masuk ke posisi tengah sebagai pemain yang bertugas merebut bola. Postur menjulangnya langsung memberi keuntungan. Dalam satu momen, ia melompat tinggi melewati rekan yang bertahan, mengarahkan bola dengan dada dan kepala ke arah rekan lainnya, menunjukkan presisi yang mengesankan untuk pemain seukuran dirinya. Setelah sesi pemanasan, ia berinteraksi dengan beberapa lulusan akademi yang menjadi lawan di game internal kecil berikutnya. Sebelum masuk ke bagian taktik, Amorim memimpin latihan peregangan lanjutan, termasuk gerakan tendangan tinggi yang membuat Sesko bisa memamerkan kelenturan tubuhnya. Bagi pemain setinggi 195 cm, kelincahan seperti itu jarang terlihat, dan jelas menjadi nilai plus di mata staf pelatih. Latihan kemudian berlanjut ke sesi simulasi posisi. Sesko menandai debutnya di Carrington dengan gol pertamanya. Hasil umpan Diego Leon, sesama pemain baru, tak berhenti di situ. Ia juga memberi assist untuk Joshua Zirkzee dan Toby Collier, lalu menutup sesi dengan sundulan khasnya yang menjadi ciri permainan. Setelah evaluasi singkat, latihan berlanjut ke lapangan lain untuk menghadapi tim akademi yang menjadi lawan dalam format pertandingan singkat. Di posisi penyerang tengah, Sesko kerap berduel dengan bek muda Jacob Devani dan Rhys Bennett. Walau keduanya bermain penuh semangat, pengalaman Sesko di level Eropa membuatnya unggul. Ia lolos dari kawalan untuk mencetak gol pembuka, memanfaatkan ruang kecil dengan penyelesaian yang klinis. Bagian terakhir latihan digelar di lapangan dengan ukuran gawang yang lebih kecil, memaksa permainan jadi lebih cepat dan padat. Di sini, insting penyerang Sesko kembali terlihat meski intensitas sudah tinggi. Setelah peluit akhir, sebagian pemain melakukan sprint tambahan. Sementara Sesko memilih berbincang dengan pelatih dan staf, mengenal lingkungan barunya. Sebelum meninggalkan lapangan, striker 22 tahun itu sempat unjuk keterampilan juggling dan melepaskan beberapa tembakan keras ke gawang kosong. Di sela aksinya, ia melirik kamera yang merekamnya, tersenyum lepas, dan tampak puas dengan hari pertamanya. Manchester United resmi meluncurkan jersey ketiga untuk musim 2025-2026, dan kali ini desainnya benar-benar memadukan sentuhan klasik dengan nuansa modern yang memikat. Bersama Adidas, setan merah menghadirkan strip berwarna dasar hitam yang dipadukan dengan detail kuning dan biru, sebuah penghormatan pada jersey legendaris yang digunakan antara tahun 1993 hingga 1995, termasuk saat United meraih gelar double pertama pada musim 1993-1994. Dari pandangan pertama, kesan retro sangat terasa. Adidas kembali menempatkan logo trefoil ikonik di dada. Untuk musim kedua berturut-turut, menegaskan bahwa sepak bola dan fashion kini semakin tak terpisahkan. Desainnya tak sekadar meniru masa lalu, tetapi direimajinasi untuk zaman sekarang. Dari bahan dasar Devil Base yang memiliki motif setan khas klub, hingga 3 garis Adidas di bahu yang tampil berani dalam warna kuning, kerah dan ujung lengan berbahan flat kenit dilengkapi aksen kuning dan biru, memberi sentuhan segar tanpa menghilangkan siluet klasiknya. Perisai hitam kuning pada keras klub menjadi sorotan tersendiri, mencerminkan DNA Manchester United yang berani dan penuh kebanggaan. Bahkan di bagian dalam jersey, terdapat detail tersembunyi berupa trisula setan berwarna kuning di atas latar hitam dan abu-abu, simbol kekuatan dan ketangguhan yang sudah melekat selama beberapa generasi. Untuk pemain, jersey ini dilengkapi teknologi terbaru dari Adidas, dirancang agar tetap ringan dan memaksimalkan sirkulasi udara, sehingga mereka bisa tampil optimal di bawah tekanan. Sementara versi replika untuk fans menggunakan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering, memastikan kenyamanan saat digunakan sehari-hari. Baik versi pemain maupun fans kini sudah tersedia di United Store. Menariknya, jersey ketiga ini bukan sekadar untuk pajangan di toko. Kita akan segera melihatnya beraksi di lapangan.
Berdasarkan jadwal, debut resmi kemungkinan terjadi saat tandang ke markas Brentford pada akhir September. Alasannya sederhana, The Bees menggunakan seragam merah putih bergaris, sehingga kit kandang dan tandang United sama-sama tidak bisa dipakai, dan jersey hitam ini menjadi pilihan utama. Tak hanya di laga itu, jersey ini juga dijadwalkan muncul di beberapa pertandingan tandang Premier League lainnya, termasuk melawan Nottingham Forest, Wolves, Arsenal, dan Sunderland. Selain itu, ada potensi kita melihatnya di ajang piala domestik seperti Carabao Cup dan FA Cup. Musim ini, United memulai Carabao Cup lebih awal dari biasanya karena tidak lolos ke kompetisi Eropa. Undian putaran kedua akan dilakukan Rabu malam waktu setempat, dan siapa tahu di laga itulah jersey ini kembali mencuri perhatian. Peluncuran kali ini terasa istimewa bukan hanya karena desainnya yang memikat, tapi juga makna sejarah yang dibawanya. Bagi fans lama, ini adalah nostalgia akan era kejayaan awal Sir Alex Ferguson, saat United mendominasi liga dan mengukir sejarah. Bagi generasi baru, ini adalah kesempatan untuk mengenakan potongan warisan klub dalam balutan teknologi modern. Drama transfer di Manchester United musim panas ini makin panas. Dua nama besar seperti Anthony dan Jadon Sancho jadi sorotan besar menjelang penutupan bursa. Keduanya sama-sama berada di situasi yang rumit tapi dengan cerita yang berbeda. Untuk Anthony, situasinya sudah mencapai titik ultimatum. Laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa United telah memperingatkan sang winger, jika ia tidak menerima tawaran untuk hengkang sebelum deadline, ia akan dibiarkan duduk di tribun hingga Januari. Dan konsekuensinya lebih besar lagi, peluangnya untuk masuk skuad Brasil di Piala Dunia 2026 nyaris pasti hilang. Padahal, musim lalu Anthony sempat menemukan kembali performa terbaiknya saat dipinjamkan ke Real Betis. Bersama Manuel Pellegrini, ia mencatat 9 gol dan 5 assist di semua kompetisi, membuatnya ingin kembali ke Sheffield. Namun, negosiasi antara Betis dan United berjalan lambat. Betis ingin meminjamnya satu musim dengan opsi atau kewajiban membeli di akhir. Sementara United menginginkan penjualan langsung di kisaran 30 juta euro sampai 40 juta euro. Persaingan mendapatkan Anthony sebenarnya cukup ramai. Brighton, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, klub-klub Turki, hingga tim dari Liga Arab Saudi disebut tertarik. Benfica bahkan sudah 2 kali mengajukan pendekatan untuk meminjamnya. Meski begitu, belum ada kesepakatan konkret. United sendiri tampak ingin menutup pintu skenario pinjaman dan mendorong Anthony segera mengambil keputusan, agar drama ini tidak berlarut hingga hari terakhir bursa. Betis masih optimis, tapi Presiden klub Angel Harrow menggambarkan transfer ini dengan satu kata, yaitu rumit, dan menurutnya, transfer sepenuhnya tergantung pada posisi akhir United. Sementara itu, drama lain datang dari Jadon Sancho. Kali ini bukan dari meja negosiasi klub, tapi dari jagat media sosial. Fans Besiktas menyerbu akun Instagram Sancho, membanjiri postingan terbarunya dengan ajakan untuk bergabung ke klub Turki tersebut. Total sudah lebih dari 5 juta komentar masuk, angka yang luar biasa bahkan untuk pemain sekelas Sancho. Kabar ketertarikan Besiktas ini juga dibenarkan jurnalis transfer Fabrizio Romano. Namun ia menegaskan bahwa saat ini Sancho belum mempertimbangkan pindah ke Turki. Situasinya bisa berubah jika pada tanggal 1 September nanti ia belum menemukan klub baru, mengingat bursa transfer di Turki akan tetap terbuka lebih lama. Artinya, pintu ke Besiktas masih bisa terbuka di detik-detik akhir. Sancho sendiri sedang berada di persimpangan karir. Sejak konflik terbuka dengan Erik ten Hag musim lalu, masa depannya di Old Trafford tak menentu. Ruben Amorim belum memberi sinyal jelas apakah ia akan masuk rencana musim ini atau tidak. Dan jika sampai akhir bursa Eropa tak ada kesepakatan, mungkin saja ia akan mempertimbangkan tawaran dari Turki. Anthony dan Sancho, dua winger yang dulunya dibeli dengan ekspektasi besar, kini menghadapi jalan yang berbeda untuk keluar dari Old Trafford. Satu dihadapkan pada ultimatum tegas, satu lagi jadi rebutan supporter di media sosial. Yang jelas, keduanya sama-sama sedang berada di momen krusial yang bisa menentukan masa depan mereka, baik di level klub maupun tim nasional. Setelah sukses merekrut Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers, kini Setan Merah dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk memboyong satu lagi pemain dari klub yang sama. Target kali ini bukan pemain senior, melainkan bintang muda yang digadang-gadang punya masa depan cerah bernama Ben Lynne. Ben Lynne adalah penyerang serbaguna yang bisa bermain di posisi sayap kiri maupun sebagai ujung tombak. Meski masih bermain di level U15, namanya sudah menjadi incaran beberapa klub Premier League lainnya. Academy Scoop, sumber terpercaya dalam berita sepak bola usia muda menyebutkan bahwa United telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Ben Lynne ke akademi mereka. Langkah ini selaras dengan strategi rekrutmen baru di bawah kepemilikan Ineos. Fokusnya adalah mengamankan talenta terbaik sejak dini untuk membangun fondasi kuat di masa depan. Sebelum ini, United juga mendatangkan Enzo Cannabiyik, penyerang muda asal Prancis, dan demi mengasah kemampuannya, ia langsung dipinjamkan ke klub Swiss Super League, Lausanne Sport. Menariknya, Akademi United musim panas ini tidak hanya menjadi tempat masuknya talenta baru, tetapi juga membantu klub mendapatkan dana tambahan.
Meskipun gagal menembus skuad utama secara reguler, penjualan pemain-pemain lulusan akademi seperti Alvaro Carreras, Anthony Elanga, dan Maxi Oyedele musim ini menghasilkan sekitar 15 juta pound sterling untuk United. Tak berhenti di situ, United juga tengah melakukan pembicaraan akhir dengan Chelsea terkait kemungkinan penjualan Alejandro Garnacho. Pemain muda Argentina yang juga lulusan Akademi United itu dihargai sekitar 40 juta pound sterling. Jika kesepakatan terjadi, dana segar kembali masuk ke kas United dan bisa digunakan untuk merekrut gelandang kelas dunia yang diinginkan Ruben Amorim musim ini. Transfer band lain memang belum sebesar atau sepopuler perekrutan bintang senior. Namun langkah ini bisa saja memberikan manfaat yang besar untuk United di masa depan. Menurut laporan The Athletic, Harry Amas, pemenang gelar Young Player of the Year musim lalu, kini menjadi incaran sekitar 15 klub baik dari Championship maupun luar negeri untuk meminjamnya musim 2025-2026. Musim lalu, Amas mencuri perhatian dengan performa solid di posisi wingback kiri, tetapi situasinya berubah setelah Ruben Amorim mendatangkan Patrick Dorgu dan Diego Leon. Persaingan di posisinya semakin ketat, dan peluang bermain di tim utama musim ini diperkirakan sangat minim. United melihat opsi peminjaman sebagai langkah terbaik. Dengan reguler bermain di level senior, Amas diharapkan bisa mengasah fisik dan konsistensinya, dua hal yang sempat menjadi catatan di bawah pelatih sebelumnya Erik ten Hag. Pengalaman di Championship atau Liga Eropa lainnya akan mempersiapkannya untuk kembali dan bersaing di Old Trafford pada musim-musim mendatang. Sementara itu, rumor yang beredar soal Chido Obi justru dibantah. Beberapa laporan di media sosial sempat menyebutkan bahwa OGC Nice, klub yang juga dimiliki Ineos, tengah bernegosiasi untuk meminjam penyerang berusia 17 tahun ini selama semusim. Namun, AlNigeriaSoccer.com memastikan tidak ada pembicaraan seperti itu. Faktanya, Obi masih masuk dalam rencana tim utama dan sudah tampil di beberapa laga pramusim melawan Leeds, West Ham, dan Bournemouth. Obi sendiri bergabung dengan United dari Arsenal pada Oktober tahun lalu dan langsung membuat debut senior melawan Tottenham Hotspur pada Februari tahun 2025. Di level akademi, catatan golnya luar biasa, 14 gol dalam 15 pertandingan, termasuk hat-trick melawan Nottingham Forest di U18 Premier League dan Chelsea di FA Youth Cup. Musim lalu, ia mencatat 8 penampilan resmi bersama tim utama, dan untuk musim ini ia dipercaya mengenakan nomor punggung 32. Kisah Amas dan Obi menunjukkan dua jalur berbeda dalam pengembangan pemain muda di United. Satu diarahkan keluar untuk menimba pengalaman, sementara yang lain tetap dipertahankan untuk beradaptasi di level tertinggi. Di bawah strategi Ineos, pengelolaan talenta muda ini menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang membangun kembali kejayaan klub. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.